Sejak saat itulah mereka bersepakat tidak boleh ada orang yang terzalimi di Makkah Al-Mukarramah, baik dia adalah penduduk Makkah sendiri ataupun yang berasal dari luar Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kemudian perjanjian itu disebut Hilful Fudul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan surah Al-Alaq. Maka insyaallah malam ini kita akan masuk pada surah yang sebelumnya, yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah ini kategorinya menurut jumhurul ulama artinya mayoritas ulama ahli tafsir, bahwa kategorinya adalah makkiyah. Sementara jumlah ayatnya tsamaniyah ayatin, ada 8 ayat. Jadi kategorinya makkiyah, surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah surah yang kategorinya makkiyah, maka tentu ini lebih banyak berbicara terkait dengan keyakinan, akidah dan keimanan, tidak berbicara tentang hukum. Allah Subhanahu wa taala membuka surahnya dengan sumpah. Watin, demi tin. Demi tin, wazaitun, dan demi zaitun. Ini sebetulnya kalau kita lihat sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lainnya mayoritas itu biasanya kita tidak akan menemukan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama buah, nama pohon. Biasanya Allah menggunakan, yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah dari nama-nama makhluknya itu nama-nama makhluk yang memang kita kenal sebagai makhluk yang menurut kita hebat sekali lah. Ya, contoh misalnya wal lail, ya, demi malam. Kemudian wal asr, demi waktu asar misalnya. Wasyamsi, demi matahari. Wadduha. Nah, tapi tiba-tiba ini agak berbeda sendiri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin. Dan antara At-Tin dengan Az-Zaitun itu dua-duanya nama pohon. Nah, kalau At-Tin, meskipun nanti akan kita temukan bahwa para ahli tafsir kemudian mentakwil makna daripada kata At-Tin dan Az-Zaitun ini menjadi nama tempat atau nama masjid. Tapi menurut mayoritas atau jumhurul ulama, pendapat seperti itu tidak ada dalil sama sekali, karena kita tidak menemukan ada hadis yang menjelaskan tentang pengalihan nama tin dan zaitun ini menjadi nama tempat atau nama masjid. Tapi kita akan tetap sebutkan apa saja yang dipaparkan oleh para ulama ahli tafsir tentang makna itu. Jadi yang pertama, Allah bersumpah dengan kata At-Tin. At-Tin itu seperti kita ketahui bersama nama buah, namanya buah At-Tin. Pernah lihat, Pak? Pernah makan juga?
Nah, yang sudah disepakati oleh para ahli tafsir bahwa tidak ada satupun di antara makhluk yang namanya dipakai oleh Allah untuk bersumpah, kecuali posisi daripada makhluk itu luar biasa manfaatnya kepada kita umat manusia ini, atau bagi kita umat manusia ini. Nah, berarti jika demikian, berarti termasuk atin dan azaitun ini. Jawabannya iya. Jadi buah tin itu ternyata kalau menurut kedokteran itu bukan salah satu, itu buah yang paling baik dalam menetralisir racun. Kalau menetralisir racun itu ya dalam darah, itu paling efektif, paling bagus itu menurut kedokteran. Jadi dia buah yang kalau bahasa kedokteran apa itu yang menetralisir racun itu? Antioksidan ya. Antioksidan. Jadi dia adalah buah yang paling bagus antioksidannya. Sementara kita manusia ini kan apa yang kita konsumsi, baik melalui makanan atau melalui minuman, itu kan pasti banyak bahaya-bahayanya kan. Pasti banyak virus-virusnya dan sebagainya. Ya, buah ternyata yang paling banyak memberi manfaat antioksidan tadi itu adalah az-zaitun itu. Nah, ini salah satu di antara alasannya kenapa atin. Itu salah satu di antara sekian alasan mengapa sehingga Allah menggunakan nama buah ini untuk bersumpah di dalam ayatnya ini. Lalu selanjutnya az-zaitun. Kalau az-zaitun itu dia adalah pohon yang buahnya itu diolah jadi minyak. Itu diolah jadi minyak. Nah, ternyata dari sisi kedokteran bahwa zaitun itu kalau dipakai untuk obat-obatan, kalau yang lain-lain biasanya kan kalau herbal-herbal itu biasanya kan tidak boleh dipadu dengan obat-obatan kan kimia. Kalau dipadu dengan obat-obatan kimia biasanya dia akan merusak. Dia akan merusak. Itu kan bertolak belakang. Tapi kata az-zaitun ini ternyata minyak zaitun itu enggak seperti itu dia. Justru nanti akan memperkuat. Itu menurut apa yang saya baca ya, wallahu alam. Untuk selanjutnya itu tugasnya orang-orang medis untuk meneliti tentang itu ya. Yang jelas bahwasanya itulah manfaat daripada az-zaitun itu yang oleh mayoritas kita itu diolah menjadi minyak. Makanya sering kita kenal dengan istilah minyak zaitun. Nah, selanjutnya makhluk yang berikutnya yang dipakai namanya oleh Allah untuk bersumpah adalah waturi sinin. Tapi sebelum kita masuk ke kata turi sinin, kita akan perhatikan dulu apa saja makna yang tadi itu kita katakan oleh para ulama ahli tafsir dialihkan dari makna bahasanya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa atin itu artinya al-masjidil haram. Sementara az-zaitun itu adalah al-masjidil aqsa. Jadi atin adalah al-masjidil haram, sementara az-zaitun adalah al-masjidil aqsa. Ini sekali lagi kita menyampaikan makna ini karena menghormati pendapat para ulama ahli tafsir. Tapi sekali lagi mereka tidak punya dasar hukum sama sekali, baik dari ayat atau dari hadis atau dari qaulus sahabah, ya, perkataan para sahabat yang mengalihkan makna dari kata atin wa zaitun tadi itu menjadi makna di luar daripada maknanya yang terkait dengan bahasa tadi itu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang mengatakan atin itu adalah Masjid Dimashq, Masjid Damaskus. Masjid Damaskus maksudnya apa? Damaskus ini kan di daerah Syria ya. Nah, di daerah Syria. Masjid Damaskus itu ada yang mengatakan itulah masjid yang disebut sebagai Masjid Menara Putih. Masjid Menara Putih inilah disitulah nanti diturunkannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam nanti akan turunnya di sana. Nah, itu Masjid Dimashq. Selanjutnya Az-Zaitun itu adalah Baitul Maqdis atau Masjid Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada Masjid Al-Aqsa terus? Karena kata Az-Zaitun itu banyaknya adalah, bukan banyaknya, itu sumbernya adalah dari Syam. Dari Syam. Syam itu khususnya adalah di daerah Palestina. Selanjutnya ada juga mengatakan atin itu adalah al-jabalul ladzi alaihi Dimashq. Sementara Az-Zaitun itu adalah al-jabalul ladzi alaihi Baitul Maqdis. Jadi yang namanya atin itu adalah nama gunung yang ada di daerah Damaskus.
Sementara Az-Zaitun itu adalah nama gunung atau bukit yang ada di daerah Baitul Maqdis. Itu makna yang berikutnya. Selanjutnya yang keempat, wa qala Ikrimah mengatakan bahwa Atin huwa Dimashq. Atin itu artinya Damaskus itu sendiri, sementara Az-Zaitun artinya adalah Baitul Maqdis. Berikutnya ada yang mengatakan Atin Masjidu Ashabil Kahfi. Atin itu adalah Masjid Ashabul Kahfi, sementara Az-Zaitun itu adalah Masjid Ilya. Masjid Ilya itu masjid apa maksudnya? Masjid Ilya ya Masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu dulu masih di zaman kekuasaan Romawi itu disebut sebagai Ilya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih. Jadi ingat tadi itu nama-nama tempat, nama masjid, nama gunung, itu semuanya adalah pengalihan makna atau tafsir atau takwil, tapi sama sekali tidak punya dalil atau dasar hukum, baik dari perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang berikutnya Allah bersumpah dengan kata waturi sinin. Nah, ini seringkali kemudian kita kenal dengan istilah Bukit Tursina. Tapi sebetulnya nama bukitnya itu bukan Tursina. Nama bukitnya itu adalah Bukit Tur. Jadi nama bukitnya Tur. Sementara Sina, ya Tursina, Sina itu dari kata sinin. Nah, yang ada di dalam ayat ini ya, waturi sinin. Nah, nama bukitnya adalah Bukit Tur, dan bukit itulah tempat di mana Nabi Musa alaihi salam kallamahullah. Nabi Musa alaihi salam diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempatnya, kejadiannya. Di mana itu? Tentu di daerah Palestina sana. Itu di daerah Palestina sana. Ada yang pernah ke sana? Siapa tahu? Bukit Tursina? Belum pernah ya? Nah, nanti kalau ada fasilitas umroh jalan-jalanlah ke sana biar ngelihat, oh ini bukit tempat di mana Nabi Musa alaihi salam diajak ngomong sama Tuhannya. Nah, Nabi Musa satu-satunya nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa itu kemudian dikenal dengan nama Kalimullah. Kalimullah itu yang diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa makna daripada kata sinin? Nah, kalau Tur adalah nama daripada gunungnya, sementara sinin itu adalah artinya al-mubarak. Artinya yang diberkahi. Jadi Turi Sinin itu artinya bukit yang diberkahi. Itu artinya bukit yang diberkahi. Masih masuk dalam wilayah bukit ini apa yang disebut sebagai Wadi Al-Muqaddas Tua. Jadi ada namanya Lembah Tua. Innaka bil wadil muqaddas Tua. Sesungguhnya engkau sedang berada di wadi, di suatu lembah al-muqaddas yang suci, yang namanya adalah Tua. Nah, jadi itu masih dalam satu wilayah. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa alaihi salam untuk berdialog. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, sinin itu artinya adalah al-mubarak, dan ternyata dia berasal dari lughah Habasyiyah, bahasa Habasyah. Jadi ada mengatakan bahwa itu bahasa Habasyah. Tapi perhatikan, ini bahasa Habasyah kemudian dijadikan sebagai bahasa Al-Qur'an. Makanya ada kosakata tertentu di dalam Al-Qur'an yang ternyata itu tidak berasal dari bahasa Arab. Salah satu di antaranya adalah sinin ini. Salah satu di antaranya adalah sinin ini. Makanya kata sinin ini kalau Anda belajar ilmu saraf, saraf itu adalah ilmu pola. Jadi pola dari setiap kosakata yang ada di dalam bahasa Arab itu adanya di ilmu saraf. Nah, kalau Anda melihat kata sinin ini, Anda tidak akan menemukan ada pola untuk kata sinin ini dalam bahasa Arab. Jadi polanya itu dikarang sendiri. Ya, kalau sinin berarti fi'lin. Tapi kan pola fi'lin itu dasarnya nggak ada di dalam ilmu saraf. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini bisa lebih mengerti kalau Anda belajar saraf. Saraf itu sekali lagi adalah pola dari setiap kosakata yang ada dalam bahasa Arab ya. Takbir itu polanya taf'il, tasbih sama polanya taf'il. Jadi kayak gitu-gitu. Nah, sementara kata sinin ini karena dia bukan berasal dari bahasa Arab, maka dia nggak punya pola dalam ilmu saraf. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kenapa
Alasannya sehingga Bukit Tursina juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau namanya digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Jawabannya innama uqsima bihadzal jabali li'annahu bisyam. Gunung ini dipakai untuk bersumpah namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dia diberkahi. Apalagi dia adanya di Syam. Syam itu adalah negeri yang diberkahi. Syam itu kan negeri yang diberkahi. Ya, Syam itu juga dikatakan sebagai Ardul Mahsyar. Ardul Mahsyar itu artinya adalah bumi tempat nanti kita dibangkitkan. Jadi pada hari kebangkitan nanti ternyata kita nanti itu ada di padang mahsyar. Padang mahsyarnya itu Syam. Cuman bukan Syam yang sekarang. Itu nanti akan diganti. Kenapa kita katakan akan diganti? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari kiamat nanti itu tubaddalul ardu, bumi ini nanti akan diganti ghairal ardi dengan bumi yang lain, was samawat demikian pula dengan langit juga akan diganti dengan langit yang lain. Itu satu. Yang kedua, kan nanti pada saat peristiwa hari kiamat nggak ada satupun makhluk yang tidak binasa. Diperhatikan kembali, tidak ada satupun makhluk yang tidak binasa di hari kiamat kelak. Semuanya akan binasa illa wajhuh, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak binasa. Maka termasuk diantaranya adalah bumi ini. Tapi nanti yang akan menjadi bumi mahsyar adalah Asyam itu sendiri, bumi Palestina. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena dia berada di negeri Syam. Syam adalah negeri atau tanah yang diberkahi. Dan keberkahan yang paling luar biasa menurut para ahli tafsir adalah ya tadi itu, ketika Nabi Musa alaihi salam diajak oleh Allah untuk ngobrol di tempat itu. Nah, dipakai untuk tempat ngobrolnya Allah sama nabinya, kan itu sudah luar biasa, itu keberkahan yang luar biasa. Ini alasan kenapa sehingga bukit ini juga digunakan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Nah, berarti ada berapa makhluk yang dipakai di sini untuk bersumpah namanya oleh Allah? 3 ya. Pertama, buatin. Kedua, zaitun. Yang ketiga adalah Bukit Tur atau gunung ya, Bukit Tur. Nah, kita akan masuk pada konten sumpahnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui sumpah ini? Nah, Allah melanjutkan firman-Nya. Mohon maaf, masih ada lagi ya. Wa hadza al-baladil amin. Satu lagi yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Jadi 4 berarti ya. Wa hadzal baladi al-amin. Hadzal balad, negeri ini. Negeri ini yang dimaksud siapa? Apa? Makkah al-Mukarramah. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-baladi al-amin. Negeri yang aman. Pertanyaannya, kenapa Makkah al-Mukarramah disebut sebagai negeri yang aman? Jawabannya karena negeri itu termasuk adalah Madinah Al-Munawwarah, itu adalah negeri yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Palestina atau Syam secara keseluruhan? Palestina atau Syam adalah bumi yang diberkahi tapi tidak dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham tentang persoalan ini. Makanya seringkali, mohon maaf kalau banyak saudara-saudara kita yang seringkali menyamakan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tidak sama. Itu nggak bisa disamakan. Jadi terkait dengan pembelaan kaum muslimin ya, mohon maaf, terkait dengan pembelaan kaum muslimin terhadap masjid di Palestina sana, itu kan saudara-saudara kita mati-matian mereka membela Masjidil Aqsa. Tapi kemudian ada yang mengatakan, contoh saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ketika tidak lagi kondusif beribadah di Makkah, ditinggalkan itu Masjidil Haram. Nah sekarang pertanyaannya, itu kan namanya qiyas kalau dalam bahasa syariah kan, itu namanya qiyas, menyamakan antara satu permasalahan dengan hukum permasalahan yang lain, itu namanya qiyas. Nah sekarang pertanyaannya, bisakah kita mengqiyaskan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa kita samakan? Karena Masjidil Haram, meskipun pada saat itu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya tidak bisa beribadah di sana karena gangguan dari orang-orang musyrik, tapi yang harus kita pahami, Masjidil Haram itu, khususnya Ka'bah Al-Musyarrafah, itu juga sangat dihormati oleh musuh-musuh Islam saat itu. Dalam hal ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy.
Nggak akan mungkin mereka mengganggu Masjidil Haram. Nggak akan mungkin mereka membinasakan Masjidil Haram karena mereka sendiri mengagungkan itu. Meskipun mereka musyrik, orang-orang kafir, tapi itu sangat dihormati oleh mereka. Bahkan kita sudah ceritakan ya dalam tafsir atau pembahasan tentang surah Al-Fil, kita sudah jelaskan kan kenapa sehingga ada seorang pemuda Arab yang pergi mengotori gereja yang ada di Yaman, dikotori dengan kotoran manusia. Jawabannya karena dia marah gara-gara Ka'bah Al-Musyarrafah dihina oleh Abraha. Padahal orang ini musyrik. Berbeda dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini orang-orang kafir di sana, meskipun kaum muslimin masih hadir membela mati-matian masjid itu, tapi mereka dengan kekuatan mereka berusaha untuk merobohkan dan memusnahkan masjid itu. Jadi beda, nggak akan sama. Makanya kalau saudara-saudara kita terus-terusan berjuang di sana mempertahankan Masjidil Aqsa, itu adalah kebenaran yang harus kita dukung. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman dahulu sebetulnya negeri ini negeri yang bisa dikatakan terlalu banyak kezaliman yang ada di dalamnya. Bahkan dulu kita katakan di zaman jahiliyah, kalau dalam sejarah kita temukan di zaman jahiliyah yang namanya kezaliman terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah itu bisa dikatakan itu biasa. Itu biasa itu. Sampai kapan kemudian itu mulai diperangi oleh orang-orang Quraisy, itu ketika terjadi sebuah perjanjian yang disebut sebagai Hilful Fudul. Hilful Fudul itu terjadi pada saat Rasulullah SAW berusia 15 tahun. Dan perjanjian itu dihadiri oleh Rasulullah SAW sendiri, yang saat itu dihadiri oleh pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh dari semua suku-suku yang ada di Quraisy. Persoalannya apa yang dibahas di situ? Selama ini kan ada kezaliman di sana. Jadi ada seorang pemuda, dia pedagang ya, datang berdagang di situ. Ketika dia datang berdagang, ada seorang Quraisy namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini membeli dagangan orang itu, tapi nggak dibayar. Diutang kira-kira mungkin kayak gitu. Jadi nggak dibayar dulu, diambil barang dagangannya, tidak dibayar. Sampai kemudian orang ini tiba waktunya dia harus pulang kembali ke negerinya, ke daerahnya. Tapi ternyata Al-As bin Wa'il ini belum membayar tadi itu harga barangnya. Datanglah ditagih oleh orang ini. Tapi ternyata begitu ditagih, dicuekin oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang ini? Ditemui tokoh-tokoh yang ada di Makkah Al-Mukarramah, tapi ternyata ketika dia melapor kepada semua tokoh seolah-olah ingin mengatakan itu mah biasa di Makkah. Jadi pahami kira-kira ya? Nah ini juga pelajaran penting ini. Sebuah kezaliman, sebuah dosa, kalau dia sudah mendarah daging, mengakar kuat, membudaya di tengah-tengah masyarakat, itu biasanya susah untuk dimusnahkan. Sekarang pertanyaannya kira-kira, korupsi itu biasa apa enggak sih? Bagi kita nggak biasa, tapi di kalangan pejabat itu biasa. Nah makanya kalau sudah masuk di kalangan pejabat biasanya ya, yang tertangkap itu cuma karena musibah aja itu katanya ya, cuma karena musibah aja. Kan katanya seperti, mohon maaf kalau ada pejabat ya, kalau ada pejabat silakan diluruskan. Tapi kan itu persoalan yang biasa. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dosa apa bukan? Ya pasti dosa lah, itu dosa besar. Tapi karena itu sudah membudaya, ya kayak tadi itu. Makanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini nggak bayar utang pun juga, itu udah biasa di Makkah pada saat itu. Nah ketika orang ini datang, dilaporkanlah ke tokoh-tokoh, pemuka-pemuka daripada suku-suku yang ada di Makkah, tapi ternyata dibiarin oleh mereka. Nah orang ini nggak mau menyerah, akhirnya dia naik ke atas bukit yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah, kemudian dia curhat melalui syairnya. Kalau dulu itu Pak, Ibu, orang itu curhatnya melalui syair. Kalau sekarang kan curhatnya beda. Sekarang itu curhatnya di Facebook, curhatnya di TikTok ya, curhatnya di apalagi Facebook, TikTok, Instagram, itu curhatnya sekarang, apalagi ibu-ibu ya. Kalau dulu curhatnya nggak seperti itu, curhatnya melalui apa? Syair. Bersyairlah orang ini, menyampaikan semua unek-uneknya melalui syair, teriak-teriak di atas bukit, sampai kemudian didengarkan oleh salah seorang paman Rasulullah SAW. Mohon maaf saya lupa namanya.
Ditanyalah oleh orang itu, apa yang terjadi dengan Anda? Diceritakanlah bahwa saya dizalimi, saya dibeli barangnya tapi belum dikasih duitnya sampai sekarang. Oleh siapa? Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, paman Rasulullah ini kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Gimana kalau dari sekarang tidak boleh lagi ada kezaliman di kota Makkah? Maka terjadilah perundingan yang dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disepakati dalam perundingan itu, yang kemudian perundingan itu disebut sebagai Hilful Fudul. Saking luar biasanya perundingan ini, sehingga kemudian Nabi masih terus dikenang oleh beliau di dalam kehidupan keislamannya. Beliau mengatakan, saya pernah mengikuti suatu perundingan yang seandainya saya diberi pilihan antara ikut dalam perundingan itu atau dikasih unta merah. Dikasih unta merah itu adalah dikasih kendaraan paling mewah ya. Saya mau dikasih kendaraan paling mewah atau ikut dalam perjanjian itu, saya pasti akan lebih memilih untuk ikut dalam perjanjian itu. Kenapa? Karena sejarahnya yang luar biasa. Para ahli sejarah mengatakan sejak saat itulah kezaliman di Makkah itu mulai mereda. Sejak saat itulah mereka bersepakat tidak boleh ada orang yang terzalimi di Makkah Al-Mukarramah, baik dia adalah penduduk Makkah sendiri ataupun yang berasal dari luar Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kemudian perjanjian itu disebut Hilful Fudul. Hilful Fudul itu artinya perjanjian yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, maka kalau kita kembali bahwa hadzal baladil amin, sebetulnya Makkah Al-Mukarramah itu awalnya dia negeri yang aman. Ya, masih pada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Lalu kemudian turun temurun agama mulai terkontaminasi dengan kemusyrikan, ya. Ketika mulai terkontaminasi dengan kemusyrikan, adat-adat jahiliyah itu mulai mengakar kuat di Makkah Al-Mukarramah, yang terjadi kezaliman demi kezaliman. Nah, mulai saat itu meskipun tidak murni terbasmi yang namanya kezaliman, tapi mulai saat itu mulai hilang kezaliman di Makkah Al-Mukarramah. Nah, dengan datangnya Islam, maka kemudian terwujud dengan sempurna apa yang merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta agar supaya kota ini menjadi kota yang aman mutmainnah, yang aman dan tentram, aman dan sakinah. Sampai hari ini kota Makkah Al-Mukarramah akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Makkah itu tidak akan pernah ada yang bisa ganggu sampai hari kiamat. Bisa dipahami kira-kira ya? Nggak akan pernah ada yang bisa ganggu sampai hari kiamat. Terus gimana Pak Ustadz dengan peperangan antara putra mahkota? Nah, itu cuma perang antara mereka aja. Tapi bahwa Makkah Al-Mukarramah itu kemudian menjadi negeri yang tidak aman, itu tidak. Pasti akan aman selama-lamanya. Termasuk diantaranya adalah seperti sudah kita ketahui bersama, ketika nanti di akhir zaman pada saat Dajjal itu diutus, Dajjal itu tidak akan pernah bisa menyentuh dua kota haram, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu yang disebut sebagai Baladil Amin. Pertanyaannya, kira-kira ada efeknya enggak untuk kita? Ada manfaatnya enggak untuk kita? Maka Al-Mukarramah disebut Al-Baladul Amin? Jawabannya pasti. Kita ke sana itu kan seluruh wilayah yang ada di sana, semua tempat yang ada di sana itu adalah tempat-tempat yang suci. Tempat-tempat yang suci sekaligus kalau Anda berdoa dimanapun juga di sana, itu adalah tempat di mana doa Anda lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan daripada di tempat-tempat yang lain. Jadi benar-benar itu akan senantiasa selalu menjadi kota yang luar biasa manfaatnya bagi kita umat muslim ini. Bukan cuma bagi kita umat muslim sih sebetulnya, bagi yang lain-lain juga. Ya, bagi yang lain-lain juga. Nah, kita akan lanjutkan. Wa hadzal baladil amin. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah konten sumpahnya. Setelah Allah bersumpah dengan menyebutkan 4 makhluknya, Allah buka konten sumpahnya dengan 2 adatut taukid lagi. 2 adatut taukid. Adatut taukid pertama adalah apa? Lam. Sebelum kata qad. Lalu adatut taukid yang kedua apa? Qad. Jadi lam dengan qad dua-duanya adalah adatut taukid. Semacam mempertegas sumpah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini. Jadi ini sudah makin kuat ya, makin kuat. Nah, isi sumpahnya adalah khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sesempurna-sempurnanya penciptaan.
Sempurnanya penciptaan itu kayak gimana? Kita akan lihat dalil-dalilnya terkait dengan sempurnanya penciptaan manusia itu. Jadi pertama gini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, Allah mengatakan gini, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Itu dalam surah As-Sajdah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah Subhanahu wa taala itu ahsana kulla syai'. Ahsana kulla syai'in khalaqahu itu artinya memperbaiki ciptaan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi ini diawali dulu dengan kata atau kalimat umum ya. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Tapi kemudian setelah itu, di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah, yang mana semuanya Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, Allah kemudian fokuskan kepada manusia, wabada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Pertanyaannya, kita ini diciptakan dari tanah atau bukan? Kita diciptakan dari tanah atau tidak? Bukan, Pak, kita bukan dari tanah. Kalau kita diciptakan dari apa, Pak? Min maniyin yumna, dari air mani. Mani itu artinya apa? Mani itu artinya memancar, Pak. Mohon maaf, mani itu bahasa Arab. Min maniyin yumna. Kenapa mani itu disebut mani? Karena keluarnya terpancar, Pak. Nah, ini yang sudah dewasa pasti paham ya. Mani itu keluarnya terpancar. Karena dia keluarnya terpancar, maka disebut sebagai mani. Makanya min maniyin yumna. Ada ayat seperti itu kan? Dari air mani yang yumna, yang terpancar. Itu kita. Tapi awal mula penciptaan manusia itu dari tanah. Yang diciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam sebagai nenek moyang kita. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kenapa Allah menghubungkan antara penciptaan seluruh makhluk dengan sebaik-baiknya, lalu Allah beralih kepada khusus manusia? Jawabannya ya tadi ini. Karena Allah ingin menjelaskan bahwa di antara sekian banyak ciptaan Allah dari makhluk ini, di mana semuanya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ternyata di antara semuanya yang paling sempurna adalah penciptaan manusia. Sekarang pertanyaannya, kalau yang paling sempurna adalah penciptaan manusia, apakah yang paling susah penciptaan manusia? Apakah itu artinya susah? Kira-kira yang paling rumit penciptaan manusia? Jawabannya tidak. Ternyata kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah dibanding makhluk apapun juga, tapi ternyata tidak lebih rumit dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Dari mana kita pahami? Firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit dibandingkan penciptaan kalian manusia. Meskipun sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa akbaru itu artinya mereka itu dua, yaitu langit dan bumi, lebih besar dibandingkan daripada manusia. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ada juga mufassirin yang mengatakan ayat itu artinya bahwa penciptaan langit dan bumi lebih rumit dibandingkan daripada penciptaan manusia. Tapi meskipun lebih rumit langit dan bumi, ternyata penciptaan manusia masih jauh lebih sempurna dibandingkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Selanjutnya kita akan lihat apa yang disampaikan oleh para mufassirin. Pertama, innallaha khalaqa kulladzi ruhin mukibban ala wajhihi illa al-insan. Nah, ini ada perkataan para mufassirin, mereka mengatakan ini, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa kulladzi ruhin, menciptakan semua makhluk yang punya roh. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluk yang punya roh itu mukibban ala wajhihi. Apa artinya mukibban ala wajhihi? Mukibban ala wajhihi itu pasti menghadapnya ke bawah. Paham maksudnya? Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan dan dia punya roh, pasti makhluk itu diciptakan oleh Allah dan dia hidupnya pasti menghadapnya ke bawah. Coba perhatikan, Pak. Yang tegak siapa selain manusia? Ada nggak yang tegak selain manusia? Apa itu? Manusia purba. Manusia purba. Yang katanya dari monyet itu ya.
Wallahu a'lam kalau itu ya, mungkin perlu diteliti lagi. Tapi yang jelas kalaupun misalnya Pak Ustadz, tapi kan ada yang menyerupai manusia. Apa itu? Monyet misalnya kan. Monyet tetap aja aslinya dia ke bawah, tetap aja aslinya dia ke bawah. Itu namanya mukibban ala wajhihi. Dan ini kita temukan di dalam surah Al-Mulk. Afamayyamshi mukibban ala wajhihi ahda ammayyamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah makhluk yang berjalan yamshi mukibban ala wajhihi? Yamshi mukibban ala wajhihi itu artinya berjalan dan menghadapnya ke bawah. Apakah mereka lebih mulia? Jawabannya tidak. Amman yamshi, atau yang lebih mulia itu orang yang atau makhluk yang yamshi sawiyan. Yamshi sawiyan itu berjalannya tegak. Ya siapa yang dimaksud? Ya kita ini manusia. Pasti lebih mulia kan dibandingkan daripada makhluk-makhluk itu. Nah, jadi para mufassirin mengatakan innallaha khalaqa kulladzi ruhin, Allah menciptakan semua makhluk yang punya roh, semua mukibban ala wajhihi, menghadapnya ke bawah. Tapi Pak Ustadz, kalau kayak jerapah kan tetap menghadap ke depan. Iya, tapi kan tubuhnya tetap ke bawah kan menghadapnya. Bisa dipahami kira-kira? Semuanya seperti itu. Hanya satu-satunya yang punya roh itu berjalannya tegak menghadap ke depan. Kira-kira bisa dipahami ya? Satu-satunya manusia. Itu luar biasanya. Dan itu salah satu di antara makna laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Makna pertama. Makna kedua yang disampaikan oleh para mufassirin adalah bahwa yang dimaksud daripada ahsani taqwim itu adalah fa innallaha khalaqa al-insana mohon maaf. Ibnul Arabi, laisa lillahi ta'ala khalqun ahsanu minal insan. Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih bagus daripada al-insan. Dan ini ada sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Perhatikan ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan Adama, Nabi Adam, ala suratihi. Apa artinya ala suratihi itu? Sesuai dengan bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami dari sini. Hadis ini kemudian meskipun mohon maaf ada ayat yang mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupai oleh sesuatu apapun juga dari makhluknya. Tapi setidaknya meskipun tidak serupa 100%, tapi ada hadis Nabi yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa Adama, menciptakan Adam itu ala suratihi, itu mengikuti bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami kira-kira? Nah sekarang para ulama kemudian menjabarkan apa makna daripada ala suratihi itu. Pertama, Allah menciptakan manusia itu pertama hayyan, hidup. Ini sifat Allah. Allah hayyan kan? Maha hidup. Kemudian yang kedua, aliman. Manusia itu kan aliman. Adakah makhluk-makhluk yang lain yang alim? Enggak ada. Yang alim itu cuma manusia. Meskipun tentunya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan ilmu yang dipunyai manusia. Kemudian selanjutnya qadir. Kalau Allah punya sifat qadir, manusia juga qadir. Meskipun sekali lagi jangan disamakan ya, jangan disamakan. Tapi setidaknya sifat itu ada. Sifatnya nggak sama, tapi sifat itu ada, sama-sama ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ini maksudnya ya. Sifatnya sama-sama ada, meskipun sifatnya tidak akan pernah sama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat qadir, manusia itu dikasih juga sifat ini meskipun sedikit. Lalu selanjutnya, manusia itu ada murid. Murid itu artinya punya cita-cita dan keinginan. Punya cita-cita. Kalau makhluk yang lain nggak ada cita-cita Pak. Nggak pernah punya cita-cita. Saya kepengen jadi presiden, nggak bisa Pak. Saya kepengen jadi pengusaha, nggak bisa, itu makhluk yang lain. Mereka cita-cita dan keinginannya cuman dua doang. Apa dua itu? Pertama makan, yang kedua kawin, ya itu aja. Jadi nggak punya murid, nggak punya keinginan, nggak punya cita-cita. Sementara manusia itu ada iradahnya, ada keinginannya. Nah, meskipun keinginan manusia tidak sama dengan Allah, tapi ada sifatnya Allah yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya apa lagi? Mutakalliman, berbicara dengan bahasa. Mohon maaf, bahasa Al-Quran ini bahasanya siapa? Ibnu Abbas mengatakan al-lughatul arabiyyah lughatullah. Bahasa Arab itu adalah bahasanya Allah. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini berbicara pakai bahasa Arab apa enggak?
Pasti. Kalau Anda sholat kan pakai bahasa Arab ngomongnya, Pak. Nggak mungkin kan diganti pakai bahasa Sunda. Nggak bisa, Pak. Batal sholatnya. Mau Islam Nusantara kayak gimana pun juga tetap nggak bisa. Harus pakai bahasa Arab. Ya. Yang kedua, Anda kalau di surga nanti kan pasti bahasanya adalah bahasa Arab. Di surga nanti. Ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Benar ya? Baik. 5 menit lagi. Jadi itu bahasanya Allah. Nah, ketika dikatakan oleh para mufassirin bahwa manusia itu diberi karunia oleh Allah mutakalliman, nggak ada makhluk yang lain yang bisa bahasa Arab selain manusia. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya setelah mutakalliman, sami'an, sami'an, mendengar, punya kemampuan untuk mendengar. Mendengar itu apakah cuma mendengar doang? Tidak, mendengar dan mencerna. Kalau hewan kan cuma dengar doang, Pak. Dengar suara, udah paham itu saja bahwa dia dipanggil. Cuman itu doang kan. Dengar suara, oh ini diusir. Dengan suara ini dipanggil. Kalau kita enggak, Pak. Kita memahami bahasa, kita memahami Al-Quran. Itu yang namanya sami'an. Selanjutnya, basiran, melihat. Melihatnya pun juga tidak seperti melihatnya hewan. Kalau kita melihat kan kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya, mudabbiran. Mudabbiran itu artinya mengatur. Kita ini mengatur hidup kita, mengatur hidup orang lain, mengatur keluarga kita, semua ada yang kita atur. Tapi kalau makhluk, ngapain juga ngatur-ngatur, kenyang perutnya, tidur, selesai urusan. Itu kan kalau makhluk yang lain kan. Nah, ini ada mudabbiran. Selanjutnya hakiman. Hakiman artinya bijaksana. Nah, kalau kita lihat makhluk yang lain, hewan, nggak ada yang bijaksana. Malaikat sebagai makhluk yang paling suci diciptakan oleh Allah, kira-kira bijaksana juga dia? Nggak ada, Pak. Disuruh untuk gebuk dia. Iya, malaikat itu nggak punya perasaan. Kalau disuruh untuk gebuk kan seperti itu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita, Pak, disuruh hukum orang, itu masih punya perasaan, Pak. Ih, sakit ini kasihan kan. Tapi kalau malaikat disuruh menghukum, bodoh amat, itu nggak pakai perasaan lagi dia. Nah, kalau manusia masih ada bijaksananya, malaikat nggak ada sama sekali. Itu luar biasanya manusia. Sehingga kemudian para mufassirin mengatakan, apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan sabdanya tadi itu bahwa innallaha khalaqa adama ala suratihi, Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan bentuk dirinya, sifat-sifat ini yang dimaksud. Jadi sifatnya tidak sama, tapi ada sifat yang sama. Ya, sifatnya tidak sama, tapi Allah memiliki sifat dan sifat itu diberikan kepada manusia. Itulah makna daripada laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya, yang akan datang. Cukup. Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.